Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Banyak orang, atau kalau tidak bisa dikatakan semuanya, ingin sukses dalam hidup ini. Namun, saya ragu-ragu apakah semua orang mengerti sukses itu apa. Mungkin karena itu kemudian banyak orang yang malah justru frustrasi karena ingin sukses, tapi sukses yang dimengerti keliru atau tidak sesuai dengan yang cocok bagi dirinya. Lalu apa artinya sukses? Sukses itu apa? Sukses yang umum itu ya berhasil dalam hidup, mempunyai pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, atau bahkan mempunyai kepemilikan yang lebih dari yang lain. Sukses dalam belajar, berhasil di dalam usaha, dan hidup dalam masyarakat terpandang, punya status sosial yang tinggi. Itu yang secara umum dianggap sebagai sukses. Namun, apakah benar itu adalah sukses? Menurut saya, sukses seperti itu hanya berlaku untuk sebagian orang. Dan menurut saya itu bukan sukses yang sebenarnya. Kalau itu sukses yang sebenarnya, banyak orang yang tidak sukses. Dan karena itu banyak orang ingin menjadi seperti yang saya gambarkan tadi, namun tidak berhasil. Dan kemudian frustrasi. Karena memang gambaran yang saya sampaikan tadi itu tidak untuk semuanya. Menurut saya sukses yang berlaku untuk semua adalah berarti dan bermakna hidupnya bagi orang lain. Nah, itulah sukses. Tidak harus hebat sekali, juga tidak harus dikenal. Kalau dia bisa berarti, menyumbangkan sesuatu bagi dunia di sekitarnya, itu sudah sukses. Dan sukses yang benar adalah sukses yang memang sesuai dengan masing-masing pribadi. Kalau sukses itu hanya satu model, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, wah, itu banyak yang frustrasi. Karena tidak semua orang diciptakan mempunyai kemampuan yang sama, mempunyai latar belakang pendidikan yang sama, mempunyai latar belakang mindset yang sama, keluarga, suku, budaya, dan nilai-nilai yang sama. Tetapi semua orang bisa berarti dan bermakna bagi masyarakat, lingkungan di sekitarnya. Itu berlaku untuk siapa saja, suku apa saja, bangsa apa saja. Dan semua orang bisa, yaitu dengan memberikan dirinya yang terbaik yang dia bisa. Dan itulah sumbangan terbaik baginya. Karena memang untuk itu diciptakan. Unik dan tak tergantikan. Dan karena itu dia diciptakan. Maka kalau dia bisa memberikan yang terbaik versi dirinya, itulah maksudnya supaya dunia menjadi sempurna. Dan karena itu semua orang bisa menjadi sukses. Maka menurut saya langkah sukses yang pertama adalah mengenali talentanya, mengenali bakat-bakatnya, and then stick to it. Fokus padanya dan kemudian mengembangkannya, mengolahnya terus-menerus. Sehingga lama-lama menjadi ahli di bidang yang memang dia talented, berbakat. Nah, kalau seperti itu kemudian dia bisa menyumbangkan yang terbaik yang dia bisa. Dia sendiri juga bahagia mengerjakannya karena memang dia berbakat di situ. Namun seringkali meskipun berbakat, karena mempunyai gambaran sukses yang keliru, kemudian bakat itu dipendam. Mengikuti kemudian gambaran umum tentang sukses. Lalu menjadi frustrasi. Karena setiap pribadi sebetulnya diberi bakat yang orang lain tidak punya.
Dan disitulah sebetulnya kita harus fokus mengembangkannya, supaya bisa memberikan diri, menyumbangkan yang terbaik bagi lingkungannya. Dengan cara demikian, kita bisa menjadi lebih percaya diri, karena bisa menyumbangkan sesuatu dan hidup kita menjadi berarti. Apalagi sumbangan kita tidak tergantikan. Tidak masalah sumbangan kita itu menurut umum dinilai tinggi, mahal, atau biasa-biasa. Kalau ada yang ahli membersihkan sungai yang kotor di kota besar, mungkin pekerjaannya dinilai tidak berarti. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh mampu, wow, itu sukses. Membuat kota-kota besar, sungai-sungainya jernih, indah. Dan tentu sumbangan itu tak tergantikan. Meskipun pekerjaan konkretnya adalah membersihkan selokan, membersihkan sungai yang kotor. Dan karena itu semua orang bisa sukses di bidangnya masing-masing. Bahkan ketika yang dikerjakan itu hanya sekedar menemani seseorang, kalau dia sungguh-sungguh bagus dalam menemani orang, wah, itu adalah keberhasilan. Ada seorang yang saya kenal, pekerjaannya itu menemani orang. Dan ketika orang ini yang biasa menemani tidak ada, orang yang biasa ditemani itu merasa sangat kehilangan. Terutama ketika yang ditemani itu sudah lansia. Maka pekerjaan menemani saja yang nampaknya sepele itu bisa sangat berarti, dan orang ini yang biasa menemani, membuat orang lain merasa nyaman, terhibur, itu berhasil, sukses menjadi teman yang baik, terutama orang-orang yang kesepian, seperti banyak dialami oleh para lansia. Jadi sukses itu sangat unik, tergantung Anda masing-masing. Jangan sukses mau menjadi seperti orang lain, malah frustrasi. Karena tidak untuk itu kita diciptakan. Kita diciptakan untuk menjadi versi terbaik kita dan memberikan yang terbaik untuk lingkungan. Dan karena itu tidak masalah kalau orang lain sukses seperti yang biasa dikenal, umum dikenal. Karena kita tidak perlu membanding-bandingkan, karena tidak bisa. Karena tidak pernah bisa apple to apple. Latar belakangnya berbeda, orang tuanya beda, pendidikannya beda, budayanya beda. Tidak perlu membandingkan. Tetapi kita bisa sukses masing-masing secara unik, yaitu dengan menjadi diri kita yang terbaik dan menyumbangkannya untuk lingkungan. Maka kita kemudian menjadi sukses dan hidup ini berarti. Hidup juga menjadi lebih baik. Dan untuk itulah kita diciptakan. Dan Tuhan membimbing kita. Karena Tuhan yang menciptakan, Dia tahu untuk apa kita diciptakan. Dan Tuhan selalu menemani kita, mencintai kita, supaya kita terus-menerus bisa bertumbuh dan menjadi versi terbaik kita masing-masing, dan menyumbangkan yang terbaik juga untuk dunia ini. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.